Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suhadi, di channel Suhadi Education. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kepada siswa dan siswi kelas 12 Tata Boga, pada video kali ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pertemuan awal kita di mata pelajaran ini. Pada video kali ini, Bapak hanya menyampaikan gambaran secara umum yang berkaitan dengan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dan apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di kelas 12 ini. Langsung saja, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi pendidikan nasional, bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memfokuskan pembentukan warga negara, ya. Jadi memfokuskan dalam pembentukan warga negara yang mampu melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itulah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk memahami secara detail pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, ada beberapa KD yang harus kalian kuasai. KD-KD itu sebagai berikut. Yang pertama, KD 3.1, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 4.1-nya, menyajikan analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Dalam KD ini ada beberapa poin. Yang pertama, hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, KD 3.2, yaitu mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional. 4.2-nya, menyajikan atau menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Poin-poin yang akan kalian pelajari, yang pertama, pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Yang kedua, perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia, kedudukan perwakilan diplomat Indonesia. Yang ketiga, kedudukan perwakilan diplomat Indonesia. KD berikutnya 3.3, yaitu menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.3-nya, menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa. Poin-poin yang akan kalian pelajari itu, yang pertama, strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Poin yang kedua,
partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dalam KD ini ada 2 poin ya. Yang terakhir yaitu menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal ya. Yang KD 4.4-nya menyaji KD 4.4 menyaji hasil ya, atau menyajikan hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. Poin-poin yang akan kalian pelajari, yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ada beberapa poin yang akan kalian pelajari di kelas 12 kali ini. Selanjutnya, konsep penilaian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Konsep penilaian ada 3 poin di sini ya. Yang pertama, nilai sikap, yang kedua nilai tugas, yang ketiga nilai ulangan. Nilai sikap adalah nilai yang akan saya ambil setiap harinya, bagaimana sikap kalian antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Untuk nilai tugas ini dibagi menjadi 2, ada tugas individu dan tugas kelompok. Dan nilai ulangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semuanya untuk memanfaatkan waktu belajar, meskipun di kali ini kita dalam proses pembelajarannya yaitu jarak jauh, tidak tatap muka. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencari ilmu, mendapatkan ilmu agar nantinya kita menjadi orang yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan kontrak belajar. Apa kontrak belajar? Kontrak belajar adalah sebuah peraturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Jadi kontrak belajar ini mari kita sepakati bersama dan kita jalankan dan laksanakan dan kita taati bersama. Adapun poin-poin yang ada di kontrak belajar ini, yang pertama, siswa harus datang tepat waktu, dispensasi hanya 10 menit. Dikarenakan kita masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh, jadi hal ini kita terapkan di aplikasi Edmudo. Selanjutnya yang kedua, siswa yang datang terlambat dapat mengikuti proses pembelajaran dengan syarat membawa surat izin dari wali kelas. Ya, Bapak ulangi lagi karena kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi kita terapkan di aplikasi Edmudo. Selanjutnya, siswa wajib hadir 80% sebagai syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Di dalam satu semester, kalian harus kehadirannya harus lebih dari 80%, jangan sampai kurang. Jika kurang, maka kalian tidak akan bisa mengikuti penilaian akhir semester. Selanjutnya, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah ketika kita sudah tatap muka. Karena kita masih PJJ, jadi apabila Bapak memberikan sebuah materi melalui aplikasi Zoom Meeting, maka kalian harus menggunakan seragam sekolah sesuai hari itu, ya, sesuai dengan ketentuan sekolah. Selanjutnya, siswa wajib bersikap sopan dan santun selama belajar. Ini berkaitan dengan nilai sikap. Ketika kalian nilai sikapnya bagus, baik, maka akan menutupi kekurangan-kekurangan di nilai tugas maupun nilai ulangan. Selanjutnya, siswa wajib mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan guru.
nilai tugas ya. Tugas ini dibagi menjadi dua, nilai tugas individu dan tugas kelompok. Itu semuanya harus dikerjakan. Poin selanjutnya, ketentuan penilaian. Nah, ketentuan penilaian ini kehadiran Bapak hanya mengambil 10%, tugas dan keaktifan 30%, penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir semester 30%. Semuanya 100% ya kalau di total. Jadi Bapak harapkan Bapak menekankan agar semuanya memperhatikan kehadiran, memperhatikan tugas ya ketika ulangan benar-benar dan serius. Selanjutnya yang terakhir, poin yang terakhir, siswa harus menaati dan melaksanakan seluruh kontrak belajar yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Jadi Bapak harapkan semuanya bisa menaati dan melaksanakan seluruh kontrak belajar ini yang Bapak tawarkan kepada kalian ini agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ini beberapa poin yang Bapak tawarkan kepada kalian. Jika kalian setuju, silahkan berkomentar di aplikasi Edmudo. Ketika ada perubahan, ada yang ingin dirubah, silahkan di komentar di aplikasi Edmudo. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini, di awal ya. Mungkin nanti ada video-video selanjutnya yang berkaitan dengan materi-materi sesuai dengan KD yang sudah Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.